Selamat pagi Pak Gunggun dan teman-teman semua. Nama saya Clarissa Nastania dan hari ini saya akan membahas tugas AKL P91 dan P97. Pertama, untuk P91, berikut adalah struktur afiliasi dan subsidiari dari perusahaan Poli. Di sini juga sudah tertera income dan dividen dari masing-masing serta additional informasinya. Nah, kita diminta untuk membuat income allocation schedule-nya. Nah, jadi untuk income allocation schedule-nya, pertama-tama kita masukkan dulu separate earnings dari masing-masing perusahaan, 450, 250, 100, dan 50. Nah, lalu ada realized, kita tambahkan dengan realized profit from sale of land. Nah, untuk Sally dan Polly. Jadi di soal sebelumnya di additional information sudah ditulis kalau Sally itu menjual tanah dengan gain $10.000 kepada Wally. Dan Wally menjual ke third party dengan gain $5.000. Jadi di realized profit-nya ada 10.000 untuk Sally dan 5.000 untuk Wally. Nah, lalu kita kurangkan dengan unrealized profit. Di sini juga sudah ditulis kalau Sally dia menjual 15.000 ke Polly tapi bersih belum terjual. Jadi di Sally ada 15.000 dan di Wally tadi ada 10.000. Nah, itu kita tambahkan jadi di separate realized earnings-nya kita dapat 450, 245, 100 dan 45. Nah, 45.000 dari pendapatan earnings-nya Wally ini kita alokasikan 50% untuk Jolly, 10% untuk Sally, dan 30% untuk Polly. Nah, dari yang Jolly ini, earnings yang Jolly, kita alokasikan 70%-nya ke Sally, yaitu $85.750. Jadi kita dapatkan untuk earnings di Sally itu ada 335.250. Nah, itu 80%-nya juga dialokasikan ke Polly, yaitu 268.200. Nah, itu angka-angka tadi semua ditambahkan. Jadi untuk controlling share-nya ada 731.700, dan untuk non-controlling interest-nya ada 67.050, ada 36.750, dan $4.500. Selanjutnya untuk P97, jadi Pop Corporation itu membeli kepemilikan 80% terhadap Sun Corporation seharga $170.000 pada 1 Januari 2016, ketika Sun stockholders equity-nya adalah sebesar $200.000. Nah, excess fair value over book value-nya itu dialokasikan ke goodwill. Pada 31 Desember 2017, balance-nya itu adalah sebesar $208.000, dan berikut adalah stockholders equity dari kedua perusahaan tersebut. Nah, di 2 Januari 2018, Sun juga memiliki kepemilikan sebesar 10% terhadap Pop seharga $80.000. Nah, earnings dan dividend-nya itu sudah tertera di soal. Pertama, kita diminta untuk menghitung controlling dan non-controlling interest-nya. Jadi pertama-tama kita hitung dulu income dari masing-masing. Pop income itu 100.000 yang sudah ada di soal, itu separate earnings-nya, ditambahkan dengan 80% kepemilikan terhadap 40.000 separate earnings di Sun, dan tadi kan ada 10% kepemilikan terhadap pop income, jadi itu 10% pop income. Setelah dihitung, pop income adalah sebesar $143.478. Nah, untuk Sun income itu juga 40.000 separate earnings-nya ditambah dengan kepemilikannya 10%, jadi Sun income ada $54.348. Nah, untuk income allocation-nya, jadi itu controlling share-nya, tadi yang 143.478 kita kalikan dengan controlling share-nya 90%, jadi kita dapat $129.130, dan untuk non-controlling interest-nya itu 54.348 kita kalikan dengan 20%. Totalnya kita dapatkan $140.000. Nah, yang kedua, journal entry untuk investasi POP di Sun Corporation. Jadi pertama, jurnalnya untuk mencatat penarikan konstruktif atas 10% saham POP. Jadi bagian debit itu ada capital stock-nya perusahaan POP tadi, 16.000 dikalikan dengan 10%, dan retain earnings 200.000 dikalikan dengan 10%. Nah, di bagian kreditnya itu ada investasi di Sun sebesar $80.000. Lalu yang kedua, untuk mencatat laba dari Sun,
Jadi investasi di Son dan income dari Son masing-masing $29.130. Angka itu kita dapatkan dengan menambahkan kepemilikan POP dalam laba Son dan kepemilikan Son dalam laba POP. Jadi totalnya ada $29.130. Dan yang ketiga, untuk mencatat 80% dividen yang dibagikan oleh Son. Jadi total dividennya itu kan 20.000. Nah, itu dikalikan dengan 80%, jadi cash-nya ada $16.000 dan investasi di Son ada $16.000 juga. Yang keempat, untuk mengeliminasi dividen perusahaan induk yang dibayarkan kepada Son, jadi investasi di Son $5.000 dan dividen yang dibayarkan ada sebesar $50.000 dikalikan dengan 10%. Nah, yang ketiga, journal entry untuk Sun. Nah, untuk mencatat pengakuisisian 10% kepemilikan pada nilai buku aset POP. Jadi investment di POP totalnya $800.000 itu dikalikan dengan 10%. Lalu di kreditnya ada aset masing-masing $80.000. Lalu untuk mencatat laba dari POP, investment in POP-nya, lalu di bagian kredit itu ada income dari POP. Angkanya itu kita dapatkan dengan 143.478 income-nya itu tadi dikalikan dengan 10%. Ya. Lalu yang ketiga, untuk mencatat dividen yang diterima dari POP, itu cash, dividen yang didapat itu 50.000 dikalikan dengan 10%. Lalu investasi di POP itu di bagian kredit. Nah, yang keempat, kita diminta untuk menghitung net income dari POP dan Sun untuk 2018. Jadi pertama-tama untuk separate income-nya, itu di bagian POP ada 100.000 dan di Sun ada 40.000. Nah, itu kita tambahkan dengan investment income yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi net income di POP ada 129.130 dan di Sun ada 54.348. Selanjutnya, untuk balance di POP dan Sun, jadi investment beginning-nya untuk POP itu tadi kan $208.000, sedangkan di Sun ada $80.000. Nah, itu kita kurangi dengan constructive retirement, ini untuk POP, jadi dikurangi dengan $80.000. Nah, lalu kita tambahkan keduanya dengan investment income-nya, dan khusus untuk POP itu ada tambahan dividen yang dibayar ke POP, dibayar ke Sun. Nah, lalu setelah itu kita kurangkan dengan dividen yang sudah diterima, yaitu di POP ada $16.000 dan di Sun ada $5.000. Jadi investment balance-nya pada 31 Desember 2018 itu di POP ada $146.130 dan di Sun ada $89.348. Nah, yang keenam, total stockholders equity-nya pada 31 Desember 2018. Jadi stockholders equity pada 1 Januari itu kan di POP ada 720.000 dan di Sun 250.000. Nah, itu kita tambah dengan net income lalu dikurangi dengan dividen. Jadi stockholders equity pada 31 Desember 2018 di POP ada 804.130 dan di Sun ada $284.348. Nah, yang ketujuh, untuk non-controlling interest di Sun, jadi Sun's equity consolidated basis-nya itu kan tadi yang udah kita hitung di nomor 6 itu 284.348. Nah, itu kita kalikan dengan non-controlling interest percentage-nya yaitu 20%, jadi kita dapat $56.870. Nah, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi, kita hitung dulu untuk goodwill. Jadi POP investment cost-nya itu kan tadi $170.000 ketika kepemilikannya 80%. Nah, ketika dia 100%, maka total fair value-nya adalah 212.500. Book value sebesar 200.000, maka excess-nya yang dialokasikan ke goodwill itu adalah sebesar $12.500. Nah, untuk jurnal penyesuaian dan eliminasi, yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen dari POP. Jadi bagian debit itu income dari POP-nya itu tadi 14.348. Lalu di kreditnya dividen yang $5.000, lalu sisanya masuk ke investasi di POP, itu $9.348. Yang kedua, untuk mengeliminasi saldo investasi dalam POP dan menambah investasi dalam Sun. Jadi investasi di Sun itu di bagian debit dan investasi di POP di bagian kredit masing-masing $80.000. Dan yang ketiga, untuk mengeliminasi dividen, jadi dividen dan investasi di Sun masing-masing $5.000.
Untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Sun. Jadi income dari Sun itu kan tadi $29.130. Nah, dividen yang diterima itu kan $16.000. Jadi investasi di Sun itu sisanya itu $13.130. Lalu untuk mengeliminasi saldo ekuitas milik Sun, dia investasi dalam Sun. Jadi capital stock, return earnings dari Sun yaitu 150 dan $100.000. Lalu ditambahkan juga dengan goodwill yang sudah kita hitung 12.500. Nah, itu di bagian debit. Nah, kreditnya itu ada investasi di Sun tadi yang sudah ada di soal $208.000 ditambahkan dengan non-controlling interest-nya $4.500. Lalu yang terakhir, untuk mencatat non-controlling interest share dari pendapatan dan dividen dari Sun, yaitu perusahaan anak. Non-controlling interest share-nya itu 10.870 sudah kita hitung juga di awal. Bagian kreditnya itu ada dividen, yaitu kita dapat dengan mengalihkan $20.000 dikali dengan 20%. Jadi $4.000, nah sisanya masuk ke non-controlling interest share $6.870. Demikian pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.